harga emas dunia turun ke level terendah dalam 3 pekan, pada Selasa 28 Oktober tahun 2025. Seiring munculnya harapan atas kemajuan pembicaraan dagang antara Amerika Serikat dan China yang melemahkan daya tarik logam mulia tersebut sebagai aset lindung nilai. Sementara itu, perhatian investor beralih ke keputusan suku bunga Federal Reserve pekan ini. Harga emas spot XAU atau USD melemah 0,73% menjadi USD 3.953 per ons. Setelah sempat menyentuh posisi terendah sejak 6 Oktober, sepanjang 2025, emas telah menguat lebih dari 51%. Terdorong ketegangan geopolitik dan perdagangan yang berlarut, serta ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan Amerika Serikat. Sebagai aset tanpa imbal hasil, emas kerap menjadi pilihan investor di masa ketidakpastian. Sebagian analis menilai, harga emas berpotensi tetap tinggi, sementara lainnya lebih berhati-hati. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik masih cenderung solid pada tahun 2025 meskipun tekanan eksternal seperti tarif Amerika Serikat, proteksionisme dan perlambatan permintaan global diperkirakan akan menahan laju ekspor kawasan dalam jangka pendek. Dalam laporan edisi Oktober 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia akan mencapai 4,5% pada tahun ini, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 4,6% pada tahun 2024 sebelum kembali melambat ke 4,1% pada tahun 2026. IMF menilai kinerja kuat pada paruh pertama tahun 2025 didorong oleh lonjakan ekspor serta siklus teknologi yang positif. Selain itu, pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal turut menopang permintaan domestik di tengah kondisi keuangan global yang longgar dan pelemahan dolar Amerika Serikat. Namun IMF memperkirakan ataupun memperingatkan efek negatif dari kenaikan tarif Amerika Serikat dan tekanan struktural jangka menengah akan mulai terasa pada tahun 2026. Selain itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan akan tetap berpotensi menekan investasi dan sentimen pasar lebih dalam dari perkiraan. Selanjutnya dari bursa global, data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan serta laporan laba perusahaan yang kuat mendorong ketiga indeks utama Wall Street mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada Jumat akhir pekan lalu. Lebih lanjut, hal ini membuka jalan bagi laporan laba berikutnya dan kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Federal Reserve di akhir Oktober. Pada penutupan perdagangan di hari Jumat, Dow Jones Industrial Average naik 1,01% menjadi 47.207, S&P 500 naik 0,79% menjadi 6.791, Nasdaq Composite meningkat 1,15% menjadi 23.204. Sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa, pasar saham Eropa berbalik arah dan ditutup penguat pada perdagangan di hari Jumat pekan lalu setelah data inflasi Amerika Serikat menunjukkan angka tahunan 3% pada September atau lebih rendah dari perkiraan, sehingga meningkatkan sentimen positif investor. Pada perdagangan di hari Jumat, indeks Stock 600 naik 0,23% ke level 575,76, FTSE 100 Inggris 0,7% menguat ke level 9.645 dan DAX Jerman naik 0,13% ke posisi 24.239. Di tengah raihan pertumbuhan pendapatan, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk justru membukukan penurunan laba bersih double digit per akhir kuartal 3 2025. Hingga akhir September 2025, laba bersih perseroan tercatat sebesar 104,27 juta dolar Amerika atau turun 22,17% secara year on year. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk meraup laba bersih sebesar 104,27 juta dolar Amerika atau 1,73 triliun rupiah per kuartal 3 2025. Laba bersih tersebut turun 22,17% secara tahunan dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 133,99 juta dolar Amerika atau 2,22 triliun rupiah. Perseroan sebenarnya mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 4,19% secara tahunan menjadi 318,86 juta dolar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 306,02 juta dolar. Namun, beban pokok pendapatan dan beban langsung lainnya meningkat lebih tinggi, yakni 16,83% secara tahunan menjadi 140,21 juta dolar Amerika per kuartal 3 2025. Laba bruto perseroan pun turun 3,95% secara tahunan menjadi 178,64 juta dolar Amerika.
Dari sisi pendapatan, Perseroan meraup pendapatan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi area Kamojang sebesar 116,03 juta dolar per kuartal 3 2025. Kemudian PLTP area Ulu Belu menyumbang pendapatan 91,34 juta dolar, Lahendong 62,38 juta dolar, Lumut Balai 40,93 juta dolar, serta Karaha senilai 7,72 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Kinerja gemilang ditorehkan emiten pertambangan milik konglomerat Prayogo Pangestu. Ya, PT Petrusi atau PTRO mencatatkan lonjakan laba hingga 141% di kuartal 3 tahun ini. Dan berikut laporan selengkapnya. PT Petrusi Tbk atau PTRO melaporkan laba bersih sebesar 6,93 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal 3 2025. Naik tajam hingga 141,87% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pendapatan bersih Perseroan juga meningkat 18,42% menjadi 603,84 juta dolar Amerika Serikat. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan efisiensi dan perbaikan margin yang signifikan. Analis BRI Dana Reksa Sekuritas Abida Masih Arman menjelaskan, lonjakan laba PTRO didorong pergeseran ke kontrak dengan margin lebih tinggi dan penerapan Operation Excellence. Segmentasi Engineering, Procurement, Construction and Installation atau EPCI diprediksi menjadi mesin pertumbuhan baru dengan margin laba kotor antara 30 hingga 34%, serta dapat mendorong margin EBITDA konsolidasi hingga 22% pada 2026. Meski prospeknya cerah, PTRO juga dihadapkan pada risiko eksekusi dan pendanaan. Total liabilitas per September 2025 meningkat menjadi 1,12 miliar dolar Amerika Serikat. Namun para analis masih melihat potensi positif dengan rekomendasi beli dan target harga saham di level Rp10.000 per saham. Secara teknikal, saham PTRO dinilai masih dalam fase uptrend dengan level support 6.575 dan resistance 7.500 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Kinerja prapenjualan atau marketing sales PT Putra Delta Lestari Tbk tertekan di sepanjang 9 bulan pertama 2025. Ya, Perseroan mencatat marketing sales sebesar 626,4 miliar rupiah hingga kuartal 3 tahun ini atau baru sekitar 35% dari target tahun 2025 sebesar 1,81 triliun rupiah. Perolehan marketing sales Perseroan berasal dari penjualan lahan industri seluas 18 hektar dengan sektor data center dan FMCG sebagai penyumbang utama. Selain itu Perseroan juga mencatat penjualan lahan komersial seluas 0,7 hektar dan sejumlah unit rumah tapak di sektor hunian. Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Perseroan Tondi Suwanto menjelaskan bahwa tren permintaan lahan tahun ini masih dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik serta kebijakan tarif resiprokal internasional yang menekan minat investasi asing. Selain itu situasi politik di Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini juga disebut memiliki kontribusi terhadap sikap wait and see dari investor asing. Meski demikian Perseroan optimistis mendapatkan ataupun dapat mengejar target marketing sales 2025 dengan dukungan pipeline lahan sekitar 75 hektar yang siap ditawarkan. Dalam sesi pleno konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan Asia Tenggara dalam dunia yang penuh gejolak. Ya, selain itu menurut Indonesia, ASEAN harus terus memperkuat koordinasi ekonomi. Secara khusus dalam KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo menyambut baik Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat. Indonesia bersama negara ASEAN juga siap mendukung langkah-langkah lanjutan dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai, di mana persatuan adalah strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional. Untuk itu, di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan global yang cepat, ASEAN harus terus memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, dan transformasi digital untuk menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian masa depan. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya inisiatif baru di bidang perdagangan barang, pembaruan ASEAN-China Free Trade Agreement atau FTA, serta kerangka ekonomi digital kawasan.